Tuhan sudah membawa pelayanan ini berjalan sampai sejauh ini. Tanpa terasa usia gereja Tuhan yang ada di tempat ini 18 tahun. Ya, kalau usia 18 tahun sudah dewasa, ya, sudah akil balik. Ya, artinya semakin menjadi lebih baik lagi. Tidak kekanak-kanakan lagi. Kalau kita bicara secara usia 18 tahun itu sudah tidak kanak-kanak lagi. Dia menjadi orang yang dewasa. Dia menjadi pribadi yang dewasa. Tentu untuk menjadi dewasa, perjalanan pelayanan selama 18 tahun adalah perjalanan yang penuh dengan proses. Amin. Ya, ngerasa enggak bagaimana proses Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini? Begitu banyak proses yang Tuhan sudah kerjakan. Dan bukan waktu yang singkat 18 tahun untuk kita boleh ada sampai di detik ini. Saya katakan ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Kita boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan tentu bukan pengenalan yang biasa saja, tapi pengenalan kecintaan kita kepada Tuhan akan lebih dalam lagi. Ya, berbicara tentang kedewasaan, ya, kita harus siap melewati setiap proses. Misi gereja, visi dari gereja kita yaitu menjadi kuat dan memiliki karakter seperti Kristus. Untuk menjadi pribadi yang kuat itu harus ditempa dengan masalah, harus ditempa dengan pergumulan. Ya, jadi jangan pernah bersungut-sungut dengan pergumulan yang ada. Jangan pernah bersungut-sungut dengan masalah yang ada, karena Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Gereja Tuhan ada di tempat ini sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang kuat. Gereja Tuhan yang ada di tempat ini, baik gereja secara pribadi atau gereja secara komunitas, kita sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang kuat. Dan tentunya menjadi kerinduan kita untuk memiliki karakter seperti Kristus juga butuh sebuah kerelaan. Yesus sendiri punya kerelaan hati datang ke dalam dunia, dan kita mau belajar tentang karakter Kristus. Dan ketika kita belajar tentang karakter Kristus, perlu dan siap untuk dibentuk. Ada banyak kita tidak siap untuk dibentuk. Ya, dengan benturan-benturan kita sering kali meninggalkan Tuhan. Dengan benturan-benturan yang terjadi di dalam komunitas kita, dalam gereja, dalam keluarga, sering kali kita meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini lewat momen yang istimewa, yaitu ulang tahun ya, dari gereja Bethel Indonesia Jemaat Teluk Batam. Tuhan sedang membawa kita lagi lebih dalam sebuah rencana Tuhan, supaya kita semakin hari semakin dewasa secara sempurna, seperti yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya, sepanjang tahun ini ya, kita rindu agar kita semakin hari semakin dewasa dalam banyak hal. Bulan ini kita sedang belajar tentang tema, yaitu melayani. Berbicara tentang melayani, apa sih yang sudah kita lakukan selama ini? Ya, kata melayani yaitu kita melakukan sesuatu buat orang lain. Mungkin kita merenungkan apa yang sudah kita buat hari-hari ini, apa yang sudah kita buat selama ini, buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan juga buat gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kita merenungkan apa yang sudah kita buat. Dan mungkin kita juga merenung, ada pertanyaan besar di dalam diri kita, untuk apa sih Tuhan tempatkan kita ada di sini? Ya. Yang berada di
kota Teluk Batang ini, kita dari tempat lain, dan kita menganggap ini adalah tempat perantauan, dan mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan membawa aku ke kota ini, ke kota yang kecil, kota yang jauh dari keramaian, kota yang tidak ada tanda-tanda seperti gebiarnya yang ada di kota besar. Mungkin kita juga bertanya, kenapa Tuhan membawa aku di kota ini? Kenapa Tuhan tempatkan aku di gereja yang seperti ini? Yang harus memulai dari perjalanan pelayanan yang dari yang tidak ada. Kita harus numpang di rumah ibadah, dan sampai Tuhan berikan kesempatan kita gedung ya, untuk beribadah dan milik kita bersama. Dan mungkin itu menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Dan hari ini saya mau bantu untuk kita menjawab pertanyaan tersebut. Tuhan mau agar kita boleh melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia melakukan pekerjaan baik, dan yang apa yang Yesus lakukan, Yesus mau juga kita mengerjakannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, itu yang Yesus kerjakan. Pekerjaan yang Yesus lakukan, itulah yang harus kita kerjakan. Apa sih kerjaannya Yesus? Atau Yesus ke dalam dunia itu santai-santai? Yang Yesus lakukan adalah di dalam Matius ayat pasal 20 ayat 28, firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Setelah kita bertanya dalam diri kita beberapa tahun yang lalu, untuk apa aku ada di gereja ini, untuk apa aku ada di kota ini, jawabannya Tuhan mau kita lakukan pekerjaan baik. Amin. Mari lakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itulah yang Yesus lakukan di dalam dunia, yaitu melayani. Kadang kita maunya dilayani, nah mau melayani. Mari kita belajar akan keteladanan Yesus. Datang ke dalam dunia untuk melayani. Kita datang ke kota Teluk Batang untuk melayani. Kita berada di gereja ini untuk melayani. Hari ini kita akan belajar. Mari kita melayani dengan hati. Dari awal saya katakan, kita udah biasa melayani, melakukan sesuatu buat orang lain. Di gereja melayani, dan bahkan yang di dapur merasa yang di balik mimbar saja yang melayani, yang di dapur tidak melayani. Mungkin kita ada seperti itu, berpikir bahwa pelayanan yang di balik layar itu tidak kelihatan, itu bukan pelayanan. Hanya yang di balik mimbar ini saja. Ini adalah orang-orang yang melayani. Kita harus punya sebuah nilai penting di dalam melayani. Itu melayani dengan hati. Hati siapa? Bukan hati kita, tapi hati Kristus. Hati Kristus yang ada di dalam diri kita itulah yang kita mau lakukan, yang kita mau kerjakan saat kita melayani. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih supaya kita bisa melayani dengan hati? Selama ini saya udah melayani kok. Saya udah WA, saya udah singar, saya udah main musik, ya, saya udah kunjungan, saya udah berdoa, doain orang yang sakit. Saya sudah lakukan itu semua. Ya, pertanyaannya udah dengan hati belum? Ya, Tuhan mau kita melayani dengan hati.
dulu yuk. Melayani dengan hati yang pertama, yaitu miliki ketaatan akan perintah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini adalah sebuah tugas yang Tuhan berikan buat kita, bahwa kita harus melayani, melakukan pekerjaan yang sudah Yesus lakukan. Dan ketika Yesus sudah kembali ke surga, Tuhan mau kita yang terus. Nah sekarang kita udah sadar belum? Udah taat belum melakukan pekerjaan Tuhan? Ataukah kita mau supaya dipuji? Supaya kita ingin dilihat orang? Apa motivasi kita saat kita melayani? Mari kita taat kepada Tuhan. Ini yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Mari taat kepada Tuhan. Tapi seringkali kita taatnya dengan yang kelihatan aja. Melayani supaya dilihat orang. Itu yang sering kita lakukan. Takut ditegur, ya, takut kena sanksi. Orang yang melayani dengan hati tidak perlu pakai sanksi. Dia akan memiliki ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang melayani dengan hati adalah orang yang memiliki respon atas karya Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Seseorang yang menyadari bahwa dirinya boleh ada itu karena karya Tuhan, dia akan melayani dengan hati. Saya dari usia belasan tahun ya, terlibat dalam pelayanan, tapi hanya karena takut, ya, karena diperintah, disuruh melayani, saya melayani. Tapi berjalannya waktu, saya baru mengerti bahwa melayani itu dengan hati. Ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita, mari kita melayani Tuhan dengan hati kita. Kita sudah mengalami Tuhan sudah baik dengan kita. Dia korbankan hidupnya, dia rela mati buat kita. Saat kita melayani, sudahkah kita juga berikan hidup kita sampai mati buat Tuhan? Baru ada badai, baru ada angin, kita udah mulai mundur. Maaf Mas, ayo off dulu ya pelayanan, ya kan? Biasanya kita begitu. Tapi mari kita berdoa, Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan hidupku. Engkau sudah menyelamatkan hidupku. Kalau bukan Engkau yang menyelamatkan hidupku, mungkin aku udah mati dari kemarin. Tapi ketika kita boleh meresponi karya Tuhan yang besar, maka kita akan melayani Tuhan lebih dengan hati kita. Yang ketiga, orang yang melayani dengan hati, dia akan berdampak. Hidupnya akan berdampak. Hidupnya akan menjadi berkat meskipun di tengah kesulitan. Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketika kita melayani, tidak mulus perjalanan pelayanan kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk melayani, tentu ada banyak tantangan, tentu ada banyak masalah. Tetapi itu Tuhan
sayang, jadi berkat. Jangan goyah, jangan undur. Amin. Ini kerinduan kita. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara keteguran, mari kita melayani, perbaiki motivasi kita di dalam melayani. Melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan. Mari lakukan dengan hatimu, hati Kristus yang sudah diberikan kepadamu. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita akan belajar satu keteladanan dari seorang perempuan. Ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan, jemaat Tuhan boleh simak. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ada keteladanan yang kita mau belajar dari perempuan ini. Ya. Seorang perempuan yang bernama Maria. Ya. Dia 3 bersaudara. Alkitab ini mencatat. Di dalam kitab yang lain tidak disebut namanya, tetapi perempuan ini adalah perempuan berdosa. Ya. Perempuan berdosa menunjukkan bahwa dia adalah perempuan yang tidak beres, tidak benar. Ya, sehingga dikatakan dia berdosa. Sehingga banyak orang mengucilkan dia, menjauhi dia. Dan ketika Yesus datang ya, di Betania, perempuan ini yang bernama Maria datang. Dia nangis di kaki Tuhan Yesus. Pernah enggak sih kita nangis di kaki Tuhan Yesus? Pernah enggak? Kitab yang lain ditulis bahwa perempuan ini datang nangis, air matanya membasahi kakinya Yesus, dan dia pakai rambutnya yang panjang yang cantik. Rambut itu adalah mahkota dari seorang perempuan, tapi dia rela, dia lapnya. Dan bukan hanya dilap, firman Tuhan katakan kasih minyak narwastu. Dan minyak ini mahal harganya. Kenapa perempuan ini lakukan? Dia mengalami kasih Tuhan yang besar. Dia tahu bahwa dia adalah perempuan yang berdosa. Dia perempuan yang tidak ada harganya, tetapi Yesus tetap mengasihi dia. Di tengah orang lain juga sudah tidak memperdulikan dia, tetapi dia mengalami kasih Tuhan yang besar. Dan Maria adalah seorang perempuan yang menyadari dia boleh ada itu karena kasih Tuhan. Dan dia datang saat itu, meskipun orang lain ngomong cici kuku, membicarakan dia di belakang, tapi dia datang dengan berusaha. Dia tidak pura-pura loh, sok gaya, udah. Ya. Dia tulus, dia datang kepada Yesus. Terbukti ketulusannya apa? Dia bawa minyak narwastu.
dinar itu adalah upah kerja 1 hari. Ya kira-kira kalau kita kerja orang upahan, misalkan kalau 1 hari kerja 150.000, kalau dihitung-hitung 300 dinar sekitar 45 juta. Makanya Yudas berkata begini, kenapa kok dibuang-buang minyak mahal kayak begitu? Kenapa tidak dibuang aja? Berikan kepada orang miskin. Yudas berkata seperti itu. Tapi respon Tuhan lain. Seorang Maria yang tulus hati, dia tidak pernah hitung-hitungan dengan apa yang dia bawa. Kenapa? 45 juta itu tidak ada bandingannya dengan kasih Tuhan yang besar yang sudah menyelamatkan hidupnya, yang sudah menyelamatkan dirinya, yang sudah memberikan pengampunan besar. Makanya dia tak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Dan juga Maria adalah seorang perempuan yang tidak pernah menyerah dengan apapun. Kenapa saya katakan dia tidak pernah menyerah? Ada banyak Yudas-Yudas di sekeliling kita saat kita sedang melayani. Sok rohani, sok suci dia mengucapkannya, tapi sesungguhnya dia sedang menjatuhkan kita. Tapi Maria tidak pernah menyerah. Dia tahu apa yang dia lakukan ketika dia datang nangis di kaki Tuhan Yesus. Dia pakai rambut, dia kasih minyak. Dia tahu dia datang dengan hatinya. Dan jika hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati, saya yakin Tuhan akan memberikan anugerah yang besar atas kehidupan kita. Wahyu 2 ayat 10, orang yang setia sampai akhir, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Lagu yang tadi kita nyanyikan, ya, melayani mengasihi. Kita belum naik, saya masih di situ. Saya nyanyi lagi. Tahan nangis. Iya. Karena kita belum melayani dengan hati kita. Kita melayani supaya dipuji, supaya dilihat orang, supaya dikagumi orang. Mari kita kembali ke motivasi apa yang Tuhan sudah lakukan ketika Dia hadir ke dalam dunia, melayani kita manusia yang berdosa, yang hina, yang tidak ada artinya, yang tidak ada gunanya. Tapi Dia mengampuni kita, Dia mengangkat kita menjadi satu pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Mari layani Tuhan dengan hatimu, miliki ketulusan hati. Jangan hitung-hitungan dengan apa yang sudah engkau lakukan. Jangan pernah menyerah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada banyak Yudas-Yudas di akhir zaman, ya, banyak Yudas-Yudas yang ada di akhir zaman. Jangan pernah dia menyurutkanmu. Ayo maju terus. Yang terakhir, melayani bukan beban. Melayani karena kita telah mengalami kasih Tuhan yang besar. Amin. Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Dia sudah korbankan hidup kita, hidupnya buat kita. Dia serahkan nyawanya buat kita. Sebab itu, layani dengan hati. Layani Tuhan dengan karunia yang Dia sudah anugerahkan buat kita. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita? Talenta, karunia-karunia luar biasa, mari pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan karuniakan harta, mari pakai untuk melayani. Maria sudah lakukan bagiannya.